Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen keuangan syariah. Laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan lazimnya meliputi neraca, laporan rugi, laba, dan laporan sumber dan penggunaan laba. Penggunaan data. Laporan keuangan ini digunakan untuk berbagai tujuan. Setiap penggunaan yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda pula. Bank untuk dasar pemberian kredit akan memerlukan informasi yang berbeda dengan calon investor. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Neraca atau posisi keuangan. Neraca melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada suatu tanggal tertentu. Kalau laporan laba rugi menggambarkan kinerja perusahaan, maka neraca menggambarkan posisi keuangan dengan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat likuiditas, struktur modal, dan efisiensi perusahaan serta menghitung tingkat pembelian aktiva atas laba bersih. Laporan laba rugi yaitu ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tertentu. Unsur-unsur laporan laba rugi yang pertama, penjualan bersih, seluruh pendapatan penjualan selama 3 tahun. Setiap tahun diperlukan sesudah dipotong dengan retur dan diskon. Yang kedua, harga pokok penjualan. Pengurangan pertama dari penjualan adalah harga pokok produk yang dijual kepada pelanggan. Perubahan modal merupakan laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang harus buat perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan tujuan laporan perubahan. Selanjutnya, pajak penghasilan. Pajak penghasilan menurut keterangan Direktorat Jenderal Pajak 23 PPh 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan, selain yang setelah dipotong oleh PPh pasal 21 tarif PPh 23 dikarenakan atas tunai dasar pengenaan pajak DPPh atau jumlah bruto dari penghasilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan arti penting dan kegunaan analisis break-even point. Secara umum merupakan suatu kondisi atau suatu titik di mana perusahaan dalam menjalankan aktivanya tidak mendapatkan laba ataupun tidak menderita kerugian atau jumlah penghasilan secara dengan sama jumlah biaya yang dikeluarkan. Pengertian break-even point menurut Center 2019-283, titik impas adalah titik di mana besarnya biaya dan pendapatan adalah sama, tidak ada laba maupun rugi pada titik impas. Manfaat analisis breakpoint menurut Kamsir. Yang pertama, mendesain suatu produk. Yang kedua, penentuan harga jual persatuan. Yang ketiga, menentukan jumlah produksi. Yang keempat, memaksimalkan jumlah produk. Yang kelima, menentukan perencanaan laba yang diinginkan. Selanjutnya,
Hubungan volume, biaya, dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba pemegang peranan yang sangat penting, sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Analisis rasio adalah salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan untuk analisis keuangan. Namun perannya sering disalahpahami dan akibatnya kepentingannya seringkali berlebihan. Sebuah rasio menyatakan suatu hubungan matematis antara dua kuantitas. Selanjutnya, rasio keuangan utama atau likuiditas dan profitabilitas. Aktiva, leverage, pasar. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi atau hutang jangka pendeknya. Perusahaan yang mempunyai cukup kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek disebut perusahaan yang likuid. Sedangkan bila tidak disebut untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Selanjutnya, rasio probabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Selanjutnya, rasio aktivitas. Rasio ini melihat pada beberapa aset, kemudian menentukan beberapa tingkat aktiva disebut pada tingkat tertentu. Leverage. Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah manajemen yang terdiri dari unsur-unsur aktiva lancar dan hutang lancar. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan menjamin tingkat likuiditas atau daya kekuatan perusahaan. Tugas utama dalam manajemen modal kerja adalah menjamin aktiva lancar perusahaan berupa kas, sekuritas, piutang persediaan, dan piutang pendanaan. Konsep dan jenis modal kerja. Konsep modal kerja menurut Munafir ada beberapa konsep modal kerja yang umum digunakan, yaitu konsep kuantitatif, yaitu konsep ini menitik beratnya kepada kuantum yang dilakukan untuk mencukupi. Saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan modal kerja. Modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan memenuhi kebutuhan modal kinerjanya agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Selanjutnya, analisis pembiayaan modal kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Oleh karena dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, muncullah jasa pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan dipersemakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motif memegang uang tunai. Dalam teori preferensi likuiditas menjelaskan bahwa motif masyarakat dalam memegang uang ada 4 macam. Formulasi dari ketiga motif tersebut adalah motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Selanjutnya, anggaran kas. Pengertian anggaran kas merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih namun terperinci mengenai kas dan juga perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu dalam periode yang akan datang, baik perubahan seperti penerimaan kas ataupun perubahan seperti pengeluaran kas. Anggaran kas ialah untuk yang pertama, memberikan pandangan posisi kas akhir setiap periode sebagai akibat dari operasional sebuah perusahaan. Yang kedua, menemukan kekurangan dan kelebihan kas pada suatu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen kas yang efisien. Kas memiliki sifat yang sangat mudah untuk pindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan pemilikannya, maka kas mudah digelapkan. Dengan alasan seperti itu, maka perlu menerapkan manajemen pengelolaan kas yang disiplin. Salah satu penerapan sistem manajemen kas baik terhadap kas adalah dengan melakukan pemisahan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan. Selanjutnya, saldo kas optimal. Yang pertama, Baumol. Model Baumol dalam buku Sutrisno, model manajemen kas yang digunakan oleh Baumol ini sering disebut dengan model persediaan. Yang kedua, Miller-Orr. Dalam buku Sutrisno, model Baumol adalah asumsi yang sulit untuk dipenuhi, yaitu pemakaian kas setiap waktunya yang sama. Miller-Orr tentunya lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di mana yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Walaupun pada dasarnya semua perusahaan dagang atau industri menginginkan penjualan tunai, tetapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat atau alasan lainnya dilakukan penjualan secara kredit. Langkah-langkah manajemen piutang: yang pertama, penetapan kebijakan kredit. Kedua, pemantauan. Yang ketiga, analisis perubahan kebijakan piutang usaha. Kebijakan kredit mencakup keputusan untuk menetapkan standar kredit, syarat kredit, dan kebijakan penagihan. Syarat kredit. Kredit mencakup dua hal. Yang pertama, periode kredit atau kapan penagihan dimulai serta berapa lama batas waktu penagihan. Yang kedua, berapa besar diskon yang akan diberikan kepada pelanggan yang membayar pada periode diskon. Kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan adalah prosedur yang meliputi waktu dan cara-cara penagihan agar pelanggan membayar tepat waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang return trade-off. Merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan retur. Suatu tentukan
konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, masa retur yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Maka sering muncul pernyataan hic retur yang merujuk pada kompensasi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan berisiko tertinggi. Selanjutnya, kebijakan piutang. Kebijakan umum piutang yang pertama, piutang atas penjualan barang atas jasa diakui pada saat perusahaan setelah memindahkan risiko sepenuhnya atas barang atau jasa yang dijual kepada klien atau customer dan invoice setelah yang diterbitkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu seperti untuk digunakan dalam proses produksi ataupun perakitan untuk dijual kembali maupun untuk suku cadang diri suatu peralatan atau mesin tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan bagian produk. Yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi. Fungsi persediaan. Fungsi persediaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fungsi decoupling. Yang kedua, fungsi ekonomis logising. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Selanjutnya, mode manajemen persediaan. Yang pertama, ekonomis. Yang kedua, periodik. Yang ketiga, material. Yang keempat, just in time. Selanjutnya, biaya-biaya dalam persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam barang atau bahan. Yang pertama, biaya administrasi dan penempatan pesanan. Yang kedua, biaya penerimaan dan pemaksaan. Yang ketiga, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan yang pertama, sewa gudang. Yang kedua, biaya administrasi. Yang ketiga, asuransi dan pajak persediaan gudang. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat investasi persediaan, karakteristik biaya persediaan. Istilah persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan akan sumber daya mungkin internal ataupun eksternal. Ini meliputi persediaan bahan mentah, barang dalam proses, barang atau jadi, atau pihak akhir bahan pembantu atau pelengkap, dan komponen lain yang menjadi keluaran produk perusahaan. Selanjutnya, model-model persediaan. Untuk mempermudahkan dalam pengambilan keputusan, telah dikembangkan beberapa model dalam manajemen persediaan. Yang pertama, model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Yang keempat, model persediaan dengan penerimaan terhadap. Selanjutnya, order point. Menurut Darmawan, jumlah persediaan yang harus tetap ada pada saat pemesanan dilakukan disebut dengan titik pesan kembali. Dalam penetapan atau penentuan order point, kita harus memperhatikan rektur sebagai berikut.
Yang pertama, lead time. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan antara barang yang dipesan hingga sampai di perusahaan. Yang kedua, tingkat pemakaian bahan baku rata-rata persatuan waktu tertentu. Yang ketiga, persediaan pengaman memiliki oleh perusahaan untuk menjaga kemungkinan keterlambatan datangnya bahan baku.